Halo teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya dengan Bunga Lestari Pujayanti dari program studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari tugas pendidikan Pancasila mengenai materi Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia, yang juga diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu kita, yaitu Bapak Budi. Pertama-tama kita pahami dulu ya teman-teman, apa itu hukum. Secara etimologi, kata hukum diserap dari bahasa Arab hukum, dan dalam KBBI diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli seperti Ukhraj, hukum adalah himpunan peraturan berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati. Satjipto Raharjo juga mendefinisikan hukum sebagai karya manusia berupa norma yang berisi petunjuk tingkah laku dan pencerminan kehendak masyarakat tentang keadilan. Dari sini, unsur-unsur hukum mencakup peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Selanjutnya, bagaimana kedudukan hukum dalam konteks negara kita? Berdasarkan pembukaan dan penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum atau red side yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini diperkuat dengan pandangan Din Syamsuddin bahwa Pancasila bukan sekedar kesepakatan kelompok atau gentleman agreement, melainkan pemersatu atau unified force sekaligus ideological statement bagi bangsa kita yang majemuk. Dalam praktiknya, hukum memiliki tugas suci untuk memberikan keadilan bagi setiap orang. Dan menurut Ridwan Syahrani, keadilan ini ditentukan melalui beberapa asas, mulai dari asas persamaan, asas kebutuhan, asas kualifikasi, asas prestasi objektif, hingga asas subjektif. Sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia, penerapannya dapat kita lihat secara nyata pada setiap sila. Pada sila pertama, contohnya, adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama yang menjamin kebebasan beragama. Lalu pada sila kedua, dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan pada sila ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Hukum Kewarganegaraan untuk memperkuat integrasi nasional di tengah kemajemukan. Lalu teman-teman, pada sila keempat, mekanisme pembukaan undang-undang melalui DPR dan Presiden senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Serta, dan terakhir adalah pada sila kelima, diwujudkan melalui regulasi kesejahteraan sosial, program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS, dan hukum agraria demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan dapat dipetik juga pelajarannya bagi teman-teman yang menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pemaparan materi tugas ini. Saya Bunga Lestari Pujayanti pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.